Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Apakah anak-anak bunda masih semangat belajarnya? Semangat ya, harus tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, hari ini kita akan mulai subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, marilah sebelumnya kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran ya. Semangat ya mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Sebelum memasuki materi, di sini Bunda akan membacakan kata kunci yang akan kita pelajari hari ini pada pembelajaran 1, yaitu mendeskripsikan tokoh dalam cerita dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dalam cerita. Yang kedua, menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kita akan memasuki materi tentang menjelaskan atau mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita. Nah, di sini Bunda ada dongeng tentang akibat kerusakan alam bagi hewan. Nah, tanaman ini memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Nah, oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan. Nah, jika kita tidak menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam, yang dirugikan bukan hanya kita sendiri, tetapi hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan pun akan terganggu. Sekarang Bunda akan menceritakan tentang taman bermain yang hilang. Dengarkan ya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba-tiba berada di hutan bakau. Nanti di sana ia akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau, cilik, dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain, kejar-kejaran, peta umpet, dan tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Nah, kemudian ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Nah, kemudian malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak pernah lagi bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo si monyet. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan perlahan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan,
Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas, mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu. Ayah menjelaskan perlahan, sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kemudian Kupi bertanya, "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Kemudian, ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan, lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini makin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Nah, itulah tadi cerita seorang anak kepiting yang sangat merindukan teman-temannya dan tempat taman bermain mereka. Tetapi karena ulah manusia, Kupi tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temannya dan bermain di taman bermain mereka. Nah, Bunda tadi sudah membacakan tentang dongeng taman bermain yang hilang. Di sini ada pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Nah, di sini yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ayo, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Iya, benar sekali. Kupi, kepiting kecil, ayahnya, dan teman-temannya yang lain. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dan ayahnya biasanya ke pesisir pantai, berjalan pelan di gundukan pasir. Nah, yang ketiga, mengapa Kupi bersedih dan marah? Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Kupi bersedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau tempatnya bermain. Nah, yang terakhir, apa pesan moral dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Benar, manusia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan alam. Kerusakan hutan bakau dapat mempengaruhi manusia. Manusia harus menjaga kelestarian hutan bakau dengan sangat baik, karena bukan hanya
kita sendiri yang rugi, tetapi hewan-hewan yang ada di dalam alam juga rugi atas kerusakan yang terjadi pada alam. Nah, dari cerita tersebut kita bisa lihat tokoh ayah adalah, ada yang tahu tokoh ayah seperti apa wataknya? Iya, benar, ayah adalah seorang yang sabar dan bijaksana. Ayah sudah menjelaskan perlahan dengan Kupi dan menenangkan hati Kupi yang sedang bersedih. Sedangkan Kupi adalah seorang anak kepiting yang baik hati, yang sangat merindukan teman-temannya dan tempatnya bermain. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, tadi kita sudah bercerita tentang taman bermain yang hilang. Nah, kenapa taman bermain itu hilang? Itu diakibatkan oleh manusia yang tidak bisa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar dapat terus dimanfaatkan, kita harus melestarikannya. Tidak hanya tanamannya yang harus kita lestarikan, tetapi lingkungan tempat tanaman itu tumbuh juga harus kita jaga dengan sangat baik. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau yang sudah kita dengar kisahnya tadi ya. Nah, kemudian di sini ada fakta tentang manfaat tumbuhan bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Kalau misalkan tumbuhan bakaunya habis, maka lama-kelamaan garis pantai akan terkikis. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Nah, daun bakau tersebut dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang keenam adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, jadi hutan bakau itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Jadi kita harus melestarikan hutan bakau dengan sangat baik. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga binatang-binatang yang ada di dalamnya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tumbuhan dan lingkungan alam di sekitar kita memberikan manfaat untuk manusia dan juga hewan di dalamnya. Kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jika tidak, yang dirugikan bukan hanya kita sendiri, tetapi hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan pun akan terganggu habitatnya.
Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan dongeng tentang taman bermain yang hilang. Nah, di sini Bunda ada tugas untuk anak-anak Bunda. Gambarlah salah satu tokoh dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, misalkan tadi Ayah Kupi, seorang kepiting. Nah, anak-anak Bunda gambarkan kepiting itu seperti apa dan juga jelaskan bagaimana sifat tokohnya. Oke, paham ya? Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Next, kata kunci selanjutnya adalah menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam dan makna sila kedua Pancasila. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga anak-anak Bunda tetap semangat ya belajarnya. Tetap jaga kesehatan dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul semua di sekolah yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.